Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari kelas SI 5G Universitas Gunadarma, NIM 181410267, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Enterprise Arsitektur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mereview tentang pengantar Enterprise Arsitektur. Topik pembahasan. Yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Yang keempat, metode dan framework arsitektur enterprise. Yang kelima, arsitektur berorientasi layanan. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambar struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk diskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise adalah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjabatani komunikasi gap antara arsitek dan stakeholder. Proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Proses berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem development dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membentuk produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas antara stakeholder menjadi penting. Contoh proses arsitektur. Yang pertama ide, lalu desain, use, kemudian manajemen. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategi oleh Henderson dan Factorman
pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang domain yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Contoh strategi Henderson dan Factorman pada 1993. Eksternal, bisnis strategi, lalu IT strategi. Internal, organisasi infrastruktur proses, lalu IT infrastruktur proses. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi, yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya, ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Menstratasikan tujuan INT untuk menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Contoh operasi dari enterprise. Pertama, misi, visi, strategi, goal, aksi, dan operasi. Arsitektur adalah instrumen strategi dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operasi model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasi logis dari proses bisnis dari instruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dari standarisasi dari operating model. Faktor eksternal. Framework mengatur menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Challenger Cohen ACT 1996 juga dikenal sebagai Informasi Teknologi Manajemen Reform ACT, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan Otoritas Pengawas Perbankan Negara-Negara Group of Ten atau G10, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. USAST lainnya, The Sarbanes-Oxley ACT 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protect ACT, muncul setelah skandal Enron. Untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Arsitektur Development Method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur.
Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IEE 1471 atau 2000 atau ISO atau IEC 42010. IEEE Computer Security menyetujui standar IEE 1471 2000. IEE Computer Security 2000 yang membangun sebuah dasar teoritas yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif, seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Zachman Framework. Tahun 1987, John Zachman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Informasi System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklarifikasi dan mengorganisasi referensi deskriptif dan sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan seperti onward, design, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan interogatif lainnya, who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zachman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. TOGAF Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk mengembangkan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metodologi enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama sebagai berikut. Arsitektur Capability Framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasi fungsi arsitektur dalam enterprise. Arsitektur Development Method atau ADM yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur Context Framework yang mempertimbangkan keseluruhan arsitektur enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan. Contohnya bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur atau IT. Enterprise Continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, the Open Group Standard, Informasi Base, dan the Building Blocks Informasi Base. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran kompetisi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap Service Oriented Architecture atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service.
Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen, di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaksi komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal khususnya. Mereka mengatur grafik user interface dan menjaga user session. Proses komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke servers, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khususnya. Bahasa deskripsi atau supervisi. Fungsionan komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontak, dan order. Peran adalah untuk meninggikan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait. Utility komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis interface seperti directories, message, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software Lossrix. Publik komponen-komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi. B2B Partner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.